Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Mazmur yang ke-35 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Wah, banyak ya. Tapi Ibu Yuana hanya membahas satu ayat saja. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk hari ini karena Engkau memberikan kami anugerah sehingga kami bisa belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik semua, kita akan belajar tentang penghakiman. Nah, apa itu penghakiman? Yang kemarin hari Minggu sekolah minggu di Efrata pasti akan tahu apa yang kita pelajari di sekolah minggu. Tentang ada domba dan tentang kambing. Tuhan mulai menghakimi mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Itu penghakiman. Tetapi hari ini kita juga belajar tentang penghakiman. Penghakiman itu artinya apa? Kita meminta keadilan pada Tuhan supaya yang jahat dihukum, tapi yang benar dibela. Iya kan? Adik-adik pernah nggak tiba-tiba merasa dijulitin sama teman? Tiba-tiba dimusuhin, padahal merasa bahwa tidak melakukan hal yang jahat, merasa bahwa tidak melakukan hal yang nakal, tapi kenapa tiba-tiba didiemin, tiba-tiba kok malah dinakalin, dimusuhin. Adik-adik rasanya gimana? Rasanya hati ini sakit ya, merasa nggak terima, mungkin merasa ini tidak adil, atau adik-adik pernah difitnah, misalnya dituduh mencuri, padahal tidak mencuri. Dan semua orang percaya sama omongan orang ini bahwa adik-adik mencuri. Rasanya sakit hati ya. Tetapi apa yang adik-adik lakukan saat adik-adik dipojokkan dan bahkan dituduh yang tidak benar? Yang adik-adik lakukan apa? Marah, ya. Terus apakah membalasnya dengan kata-kata cacian? Kata-kata kotor? Atau bagaimana? Hari ini di Mazmur yang ke-35, Daud mengalami hal yang sama. Dia dimusuhi, tiba-tiba pengen dibunuh. Dia merasa terancam, tetapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia malah berdoa pada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan keadilannya. Makanya Daud meminta Tuhan untuk menjadi hakim, mengadili mana yang benar, mana yang tidak. Bila Daud salah, Daud rela untuk dihukum Tuhan. Tetapi kalau Daud benar, dia minta Tuhan yang membelanya. Ayat 24, hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersuka cita atasku. Daud berdoa pada Tuhan supaya Daud itu ditegur kalau dia memang salah. Tetapi kalau dia benar, jangan sampai orang menginjak-injak Daud atau menyakiti Daud hanya karena mereka membenci Daud. Adik-adik, kalau adik-adik merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar terjadi, rasanya ingin marah, rasanya ingin membalas, rasanya ingin teriak, rasanya ingin mengata-ngatain orang yang melakukan hal yang salah, pengennya seperti itu misalnya di dalam hati, ayo buru-buru berdoa. Kenapa? Iblis sedang mengintip di pintu hatimu supaya engkau jatuh dalam dosa. Bercerminlah kepada Daud, belajarlah pada Daud. Saat Daud mengalami hal seperti itu, dia buru-buru berdoa pada Tuhan, minta keadilan supaya Tuhan sendiri yang menjadi hakim, Tuhan sendiri yang mengadili mana yang benar, mana yang tidak, dan minta perlindungan pada Tuhan supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Coba perhatikan bagaimana waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Waktu dia disalib, ada beberapa prajurit yang mengundi bajunya, bahkan mentertawakannya, bahkan mengejek Yesus. Hei Yesus, katanya, kau putra Allah, turunlah dari sana, bebaskanlah dirimu. Diejek, dihina, kurang lebihnya begitu. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan?
Dia hanya berdoa dan diam saja. Tuhan, ampunilah apa yang mereka lakukan karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya. Tuhan Yesus masih mengasihi mereka sampai di akhir hayatnya. Tuhan Yesus juga memberi contoh kepada banyak orang, termasuk kita. Andaikan kau punya musuh, istilahnya kalau musuhmu menampar pipi kirimu, beri pipi kananmu. Ini bukan berarti langsung ditampar beneran, bukan. Artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas hal jahat dengan yang jahat. Karena penghakiman itu miliknya Tuhan. Berdoalah dan mulai belajar bersabar. Siapa tahu Tuhan izinkan ini terjadi supaya menguji engkau menjadi anak-anak yang sabar, anak-anak yang bergantung pada Tuhan. Kalau lulus uji menjadi anak-anak yang hebat. Mengerti adik-adik? Nanti dibaca lagi ya ayat 1 sampai ayat 28. Ibu Yohana hanya mengambil satu ayat, tapi adik-adik semua harus membacanya full supaya adik-adik paham bahwa Tuhan itu maha adil. Siapa yang benar pasti dibela, siapa yang salah pasti akan dihukum. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami belajar tentang firman-Mu. Urapi kami, berkati kami supaya kami terus bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan selalu menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Bila saat ini ada adik-adik yang merasa dipojokkan, dihina, difitnah, Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan jalan keluar supaya adik-adik tidak jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kabar Terus Renungan Harian Anak.